analisis butir soal. Saya coba perbesar dulu tampilannya. Oke, ini ya, lagi ngerekam. Saya coba hmm, tuh. Hmm, hmm. Dah, udah besar ya. Nah, analisis butir soal ya. Soal sudah kita buat. Kisi-kisi sudah ada, indikator soal sudah ada, kemudian bunyi soal juga sudah kita siapkan semua. Lalu kita ingin melakukan validasi instrumen kita, baik validasi untuk melihat validitas instrumen yang udah ada, atau kita untuk memvalidasi butir soal yang sudah dijawab oleh siswa. Jadi kita sebagai seorang guru seharusnya sebelum diberikan kepada siswa harus melakukan analisis butir soal, ya, melakukan analisis butir soal. Ini Mbak Bia, ini aja. Pak Samno, maaf ya. Ini ada enggak tahu ada. Akibat 14 Pak. Nah, itu ada dua hal yang perlu kita lakukan. Ketika kita melakukan penelitian nanti juga, ketika kita melakukan penelitian ada tesis kita juga kita harus melakukan ini gitu. Nanti Pak Abdurrahman, Pak Soleh nanti akan menggunakan aplikasi ya. Nanti Pak Soleh kalau bisa langsung praktekkan di aplikasi. Nah, ini materi dosen saya waktu saya ngambil S3 langsung dari Pak Daali ya. Beliau ahli tes ya. Nah, ahli tes dan saya belajar dari beliau. Walaupun demikian kita sudah biasa juga melakukannya, cuman ini benar-benar saya belum edit. Nah, dasar analisis butir adalah bahwa tujuan daripada analisis butir adalah digunakan untuk menemukan butir mana yang menyebabkan reliabilitas pengukuran menjadi rendah. Jadi kita ingin mengecek kenapa reliabilitasnya itu rendah. Harusnya reliabilitas itu dia tinggi sehingga kualitas butir soalnya itu tinggi. Ya, nanti menilai seperti apa tingkat reliabilitas mungkin minggu lalu sudah saya jelaskan juga. Itu nanti dipilah menjadi sekitar 4 ya. Antara 0 sampai dengan 1 ya, semakin mendekati 1 semakin bagus tingkat reliabilitasnya. Ya, 8 ke atas itu sangat tinggi. 0,8 sampai dengan 1 itu tinggi sekali. Dan middle-nya itu adalah antara 0,6 sampai dengan 0,7 seperti itu. Banyak orang membaginya itu nanti memilah ya tingkat-tingkat reliabilitas, nanti akan disampaikan juga di bawahnya juga ada nanti sebelumnya. Kemudian fungsinya apa? Dilakukan pada uji coba alat ukur sehingga alat ukur dapat diperbaiki melalui pembuangan, perubahan, atau penggantian butir. Jadi, kita bisa melakukan penggantian butir soal ketika tingkat reliabilitasnya rendah, kita akan lihat di nomor berapa yang validitasnya itu rendah seperti itu. Nah, kita bisa menggantikannya pada indikator-indikator butir soal yang sudah ada. Tidak boleh menambahkan indikator, tapi kita boleh menggantikan butir. Tidak boleh pada indikator-indikator butir soal itu tidak ada butir soalnya. Jadi makanya setiap indikator itu harus muncul lebih daripada 2 butir soal. Karena kalau satu dibuang ada penggantinya. Tapi kalau soal itu banyak, maka biasanya nggak perlu diperbaiki, nggak apa-apa, masih ada butir yang lain. Misalnya ada indikator mampu untuk membaca cepat gitu ya. Nah, maka butir soal untuk bisa membaca cepat itu jangan 1, tapi sampai dengan 5 lebih bagus. Jadi ada bank soal nanti yang kita bisa ambil ya kalau itu soalnya paralel yang kita buat di kelas. Ini penting sekali ya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi kita punya alat ukur sementara. Alat ukur itu bisa bentuknya adalah soal tes pilihan ganda, soal tes mungkin benar salah ya. Kita mempunyai alat ukur yang sudah kita tetapkan. Tentunya kalau kayak misalnya esai mungkin ini kalau esai lain pula caranya nanti kita menentukannya agak sulit menggunakan rumus menggunakan aplikasi ya kalau esai.
Nah, ini nanti ada rumus-rumus yang kita gunakan untuk melihat tingkat reliabilitas daripada butir soal. Kemudian alat ukur sementara ini ya kita lakukan uji coba pada siapa? Pada responden. Alat ukur yang sudah kita buat ini kita berikan kepada si responden ya. Si responden ini untuk kita lakukan uji coba. Biasanya harus lebih banyak ya respondennya daripada butir soalnya. Bahkan ada yang teori mengatakan 5 kali lipat. Kalau soalnya 10 berarti 50 respondennya. Nah, itu lebih bagus ya. Kalau soalnya ada 20 ya bagusnya itu 100 respondennya. Nah, itu menjadi apa namanya sebuah acuan juga sebanyak apa gitu. Soalnya ada 35, kalau respondennya cuma ada 5 itu kurang sekali. Lalu setelah responden ini kita uji cobakan butir soal ke responden ya, kita mendapatkan tentunya uji coba yang pada ukur tersebut kita uji cobakan pada responden dan namanya dapatkan hasil ukurnya. Ya, kita coba dapatkan hasil ukur artinya gini. Soal pilihan gandanya itu ada 10 ya atau 20. Kita uji cobakan kepada 50 karena soalnya itu 10, kita uji cobakan pada 10, pasti ada isian daripada siswa. Isian daripada siswa itu namanya hasil ukur, ya kan? Ya, kita mengukurnya pada responden di sebuah sekolah gitu ya, di SMA misalnya, karena kita akan memberikan butir soal itu pada siswa SMA. Namanya itu ada uji coba yang kita lakukan, hasil ukur uji coba, ya. Kalau ini uji cobanya pada responden dan responden itu mengisi, kemudian ada hasil ukurnya. Nah, kemudian kita coba lihat ya seperti apa tingkat reliabilitasnya. Ya, tingkat reliabilitasnya seperti apa dengan cara kita bisa masukkan juga ke SPSS sebenarnya untuk melihat hasil ukurnya. Kalau dia bentuknya adalah pilihan ganda. Kalau esai nggak bisa. Untuk di SPSS ya untuk melihat hasil ukurnya. Kemudian kita lihat tingkat reliabilitasnya. Yaitu dengan kita itu melihatnya dengan melakukan analisis butir ya, melakukan analisis butir. Analisis butir itu kita ada yang kita klik di SPSS atau kalau tadi menggunakan Anates, kemudian ada apa kalau seandainya rendah sekali reliabilitasnya maka kita perbaiki alat ukurnya atau instrumen atau butir-butir yang kita kembangkan ya. Ini kita masuk kemari lagi ya, kita setelah kita perbaiki yang kita perbaiki itu kita kasih lagi ya ke responden, lalu kita lakukan uji coba lagi, berputar terus sampai tinggi hasil tingkat reliabilitasnya seperti itu. Nah, jadi ini namanya alat ukur sementara yang dikembangkan oleh guru ya, sendirian dia, belum diuji cobakan. Jadi kita melakukan uji coba alat ukur kita kepada responden yang setara yang akan menjawab pertanyaan kita. Misalnya kita akan memberikan butir itu kepada siswa di kelas 2, maka uji cobanya pada itu juga seperti itu pada siswa kelas 2. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Aman? Aman ya. Saya kurang terang kayaknya ya, memang harus duduk di tempat yang lebih terang. Belum menyampingi cahaya, nggak apa-apa nih. Kemudian jenis analisis butir ya. Oke, jenis analisis butir menyangkut parameter butir berupa ya. Jadi parameter butir itu berupa satu ada namanya taraf sukar butir. Apa namanya? Taraf sukar butir ya. Seberapa sukar butir untuk dijawab oleh para responden. Kita ingin melihat seberapa sukar butir itu dijawab oleh para responden. Tentu nanti kita akan melihat tingkat kesukaran itu yang dijawab oleh siswa yang kemampuan tinggi dan kemampuan rendah dan middle. Jadi dibagi nanti jangan sampai soal yang mudah itu kita berikan itu banyak sekali sehingga siswa yang berkemampuan rendah akan bisa menjawab semuanya. Kita nggak bisa membedakan mana siswa yang punya kemampuan tinggi ataupun kemampuan rendah. Nah, karena itu maka nanti harus di-mix. Jangan sampai soal yang mudah semua atau sulit semua. Kalau sulit semua, ya maka kalau sulit semua, maka soal itu juga tidak bisa mengukur apa yang hendak kita ukur. Karena siswa yang kemampuannya rendah dia akan kecewa, dia akan merasa nggak ada gunanya dia itu belajar karena
apa sih susah semua soal-soalnya, nggak ada yang bisa dia jawab gitu loh. Jadi ini apa namanya taraf sukar butir ya, taraf sukar butir. Seberapa sukar butir untuk dijawab oleh para responden. Responden yang kita pilih, yang terpilih seperti itu. Jadi kemudian daya beda butir. Daya beda butir itu seberapa besar daya butir untuk membedakan responden yang berkemampuan tinggi dan dari responden berkemampuan rendah. Jadi harus bisa membedakan. Jadi soal itu harus bisa membedakan antara siswa yang punya kemampuan tinggi dan yang mempunyai kemampuan rendah gitu loh. Kemudian ada yang namanya nanti ada singkatan daya beda butir itu D biasanya ya. Kemudian ada parameter ini memerlukan kelompok responden ya berkemampuan tinggi serta kelompok responden berkemampuan rendah. Jadi jangan kita berikan soal itu pada katakanlah pada anak yang akselerasi gitu ya. Itu semua berkemampuan tinggi. Jadi kalau bisa cari siswa yang variatif yang katakanlah kita tahu di situ ada kelompok kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Jadi kalau kita uji coba soal jangan pada anak-anak yang pintar, kita pilih semua anak yang peringkat 1 sampai peringkat 5 kita gabungin, kita kasih biar bisa semua menjawab. Jangan seperti itu karena tentu di kelas kita variasi. Jadi saya pernah di sekolah, saya pernah jadi guru di SMA 3 Banda Aceh itu ada kelas akselerasi percepatan 2 tahun ya. Jadi mereka semuanya kemampuannya tinggi ya, inteligensinya tinggi sehingga kalau kita uji coba di kelompok itu kurang pas karena mereka semua kemampuannya tinggi. Jadi kita harus mencari tempat-tempat yang tidak kelas akselerasi, kelas biasa saja gitu loh. Kemudian parameter ini memerlukan kelompok responden berkemampuan tinggi serta kelompok responden berkemampuan rendah. Kemudian kemampuan responden dilihat dari skor responden pada pengukuran itu. Jadi ketika kita memberikan soal kepada siswa, tentu diisi oleh siswa, kita jadi tahu ya yang mana siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Biasanya kita langsung memberikan skor kan, ada yang nilainya 80, 5 orang, 70, 5 orang, 60, 5 orang, 100, 5 orang gitu loh. Kita bisa memilah dari nilai tertinggi sampai ke rendah. Kalau di Excel kita tinggal sort aja, itu akan muncul berapa orang yang tinggi, berapa orang yang rendah. Kita bagi 3 kelompok ya, itu. Oke. Jadi itu perlu kita lakukan ya, apa yang menjadi tujuan kita tadi. Kemudian ada namanya taraf sukar butir. Tadi yang sudah ada apa? Ya, taraf sukar butir dan daya beda. Ini penjelasannya ya. Ya, jika butir terlalu mudah, semua responden menjawab betul, sehingga kemampuan responden tidak diketahui. Ya, seperti itu. Kemudian kita ulangi lagi, tadi sedikit ada ini ya. Ya, jika butir terlalu mudah, semua responden menjawab betul sehingga kemampuan responden tidak diketahui. Tadi sudah saya sampaikan ini ya. Jika butir terlalu sukar, semua responden menjawab salah sehingga kemampuan responden juga tidak diketahui. Jadi terlalu sukar ya, ya kemampuannya terlalu apa namanya terlalu sukar dan ini terlalu mudah. Ini kemampuan ya, kemampuan siswa di sini. Jadi jangan sampai kemampuan siswanya tidak terdeteksi gitu loh. Ya, seperti apa kemampuan siswa. Daya beda butir ya. Kita masuk ke daya beda butir ya. Daya beda tinggi, banyaknya jawaban betul atau salah pada kelompok responden berkemampuan tinggi dan kelompok responden berkemampuan rendah akan tampak berbeda. Ya, daya beda tinggi ya. Ini maksudnya adalah banyaknya jawaban betul atau salah pada kelompok responden berkemampuan tinggi dan kelompok responden berkemampuan rendah akan tampak berbeda. Nah, itu dikatakan daya beda itu tinggi kalau kontrasnya itu terlihat ya.
antara anak berkemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Itu namanya daya beda tinggi, ya. Kemudian ada daya beda rendah, ya. Daya beda rendah itu maksudnya adalah banyaknya jawaban betul atau salah, ya, pada kelompok responden berkemampuan tinggi dan kelompok responden berkemampuan rendah akan tidak tampak berbeda. Sama-sama aja sih, rata-rata aja. Semua rata-rata nilainya 7. Nggak ada ya yang nilainya 6 atau nilainya 10 atau bahkan 9. Nah, itu daya bedanya rendah. Yang bagus itu adalah variatif. Ya, kadang kayak saya nih ngasih nilai ke mahasiswa, A semua aja, kasihan gitu ya kan. Nanti pasti akan dikatakan, wah nggak belajar juga mau sana dapat A kok gitu. Ngumpulin tugas juga pengalaman dari angkatan sebelumnya akan ngomong seperti itu. Maka sebenarnya tidak mesti seperti itu. Boleh kita kasih B barang 2-3 orang menjadi pukulan juga untuk yang memang benar-benar nggak ngumpulin tugas misalnya. Kita nggak ngumpulin tugas. Kadang kita periksa juga dia pasti dapat A gitu ya kan. Nggak kita periksa pasti dapat A juga. Karena udah ngumpulin tugas. Itu kadang-kadang jadi bingung kita sebagai dosen gitu ya. Tapi yang benarnya adalah bahwa kita harus memeriksa gitu. Sehingga kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah dari jawaban siswa. Tetapi bisa saja terbalik ya. Bisa terbalik. Kemudian kelompok responden ya. Nah, tadi butirnya untuk respondennya itu ada namanya urutan skor. Ya, setiap responden memiliki skor responden, yakni jumlah skor satuan pada responden. Ya, setiap responden memiliki skor responden, namanya, yakni jumlah skor satuan pada responden. Ya, ya sekitar 30 anak, berarti 30 anak itu punya skor masing-masing. Untuk mengelompokkan responden ya ke kemampuan tinggi dan rendah, skor responden diurut. Nah, jadi untuk mengelompokkannya caranya tadi sudah saya katakan juga, kalau di Excel kan tinggal disorot aja, akan terlihat ya dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah, nggak ada masalah sih seperti itu. Hal yang sama dapat dilakukan terhadap butir sehingga terjadi urutan skor butir dari rendah ke tinggi atau sebaliknya. Jadi tingkat validitasnya terlihat, reliabilitasnya terlihat, kita bisa mengurutkan butir soal tersebut. Ya, yang penting kita punya matrik kisi-kisi ya, jangan sampai nanti karena kita berbalik-balik kita lupa yang mana ini untuk mengukur apa gitu, mengukur indikator yang mana seperti itu. Nah, contoh 1, matrik skor terurut. Nah, matrik skor terurut. Mana matrik skor? Skor ini ya, ini kan 12, 12, 11, 11, 11, 11, 10, 10. Skornya terurut ini. Ya, matrik skornya terurut. Ya, respondennya nggak terurut. Jadi nggak dari nomor 1 itu enggak, tapi ini dibolak-balik sesuai dengan total skor. Ini adalah nomor butir. Butir 11 ya, dijawab semuanya betul. Butir nomor 5 ada yang 01, berarti salahnya 1. Ya kan, kalau kita lihat 0 artinya 1, 0 artinya salah, 1 itu benar. 0, 0, 0 ya. Butir nomor 10 semuanya benar ya. Kalau benar itu 1, salahnya 0 ya. 3, ini ada 1 yang salah, 2 yang salah, dan seterusnya. Responden yang 8 ya, responden yang 8 yang betul dijawabnya itu ada berapa ini? Responden 8, responden ke-8. Ini orang yang ke-8. Ini orang ke-29, orang ke-6. Orang ke-8 dia menjawab betul semua ya, semua butir betul ya. Ya, nilainya berapa skornya? 12. Ya. Yang responden ke-29 nilainya 12. Semua butir benar. Responden yang ke-6 itu semuanya benar kecuali 1, 11. Responden yang ke-13 hanya nomor 8 yang salah. Skornya 11. Responden yang ke-14 itu nomor 7 yang salah. Sehingga dapatnya 11. Responden yang ke-20 itu 2 yang salahnya ya. Oke. Dan seterusnya seperti itu membacanya datanya Bapak Ibu ya. Jadi ke bawah itu responden siswa-siswinya. Ini ada berapa orang, kemudian butirnya yang bentar ya, butirnya itu ini dia nama butirnya. Butir nomor 11, nomor 5, nomor 10, 3. Ini diurutkannya bersesuai dengan banyaknya responden menjawab benar. Yang paling banyak menjawab benar nomor 11. Benar semuanya, diurutkan yang pertama. Yang kedua yang terbanyak 5, ya kan? Yang butir nomor 5, hanya 3 orang yang salah. Ya enggak? 0, 0, 0. Butir nomor 5 ini semuanya benar juga ya, benar. Butir nomor 3 ini cuma 1 yang salah.
Seharusnya ini ya, 10 itu kemari ya, terbalik ini ya. 10 kemari kalau mau diurutkan sesuai dengan butir, banyak yang menjawab benar. Oke, kita lanjutkan. Ini masih lanjutkan tadi ya. Jadi soalnya ada berapa ini ya semuanya. Kita lihat. Iya. Oh, kemari ya. Masih ada sambungan nomor 5. Tadi kita lihat nomor 5 kayaknya cuma 3 yang salah. Ternyata di bawah ada lagi yang salah dan banyak soalnya. Dan ternyata ini urutannya nomor 11 itu 27. 27 ya menjawab benar. Ini nomor 5, 26 menjawab benar. Nomor 10, 26 juga. Ini 24. Ini 23 yang jawab benar. 23 yang jawab benar. Ini udah terurut ini. Butir-butir soal yang banyak dijawab oleh siswa. Oh, ini berdasarkan skornya. Ini urutan butir. Ini urutan responden menjawab benar. Nah, itu menginputnya seperti itu kalau pilihan ganda atau pilihan ya tidak. Kemudian kita lihat sekarang contoh 2, urutkan skor responden dari tinggi ke rendah. Boleh juga dari tinggi yang ke rendah yang diurutkan skor respondennya. Ya, coba bisa dipahami, coba dilihat urutan skor responden dari tinggi ke rendah. Ini ya, kemari ya. Ini kalau kita lihat nih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai 20. Kalau ini urutan skor responden dari tinggi ke rendah. Dari tinggi ke rendah. Ini sebelah kanan nggak ada nilainya. Kita susah ya melihatnya, tapi intinya seperti itu. Jadi boleh dibalak-balik sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tadi skalanya 1, 2, ya kan? Atau pilihan ganda benar salah. Kalau ini kita perhatikan kan ada 3, 4, 5. Ini skala Likert ini ya. Menggunakan skala Likert ya. Soal butir soal misalnya setuju tidak setuju gitu ya. Sangat sering, jarang, dan seterusnya. Kemudian urutan skor responden dari tinggi ke rendah juga. Ini masih kita lihat contohnya dalam bentuk skala Likert ya, nama itu skala Likert. Bisa dibayangkan seperti apa dari tinggi ke rendah? Jadi kalau kita coba hitung ya, berapa jawabannya ini berapa ini? 2, 3, 2, 4, 5, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 4, 3, 1, 1, 4. Mungkin lebih tinggi ini daripada yang di bawahnya. Makin di atas lebih tinggi nilai skornya. Mungkin ya, coba ini belum dijumlahin. Tapi seperti itu informasinya. Kemudian ada kelompok responden berkemampuan tinggi dan rendah. Ya, kelompok responden berkemampuan tinggi dan rendah. Kemampuan responden, apa yang dimaksud dari kelompok kemampuan responden? Kelompok responden berkemampuan tinggi dan rendah didasarkan kepada skor responden yang sudah diurut. Kelompok responden berkemampuan tinggi dan rendah didasarkan kepada skor responden yang sudah diurut. Nah, itu. Jadi kita akan lihat kemampuannya berdasarkan skornya. Kemudian kelompok kemampuan ya. Kelompok responden berkemampuan tinggi, sedang ya dan rendah selanjutnya disebut kelompok tinggi. Kelompok sedang dan kelompok rendah. Jadi langsung aja kelompok responden yang berkemampuan tinggi disebut dengan kelompok tinggi. Ya, kelompok yang berkemampuan sedang disebut dengan kelompok sedang. Kelompok responden berkemampuan rendah disebut dengan kelompok rendah. Nah, itu maksudnya kalau dikatakan kelompok berarti itu adalah respondennya, kelompok itu yang rendah, gitu loh ya. Ya, seperti itu. Kemudian ada ukuran kelompok ya, ukuran kelompok. Ini masih teori ya. Ya, ukuran kelompok responden diberi notasi sebagai berikut. M adalah ukuran seluruh responden. Ya, jadi ukuran responden itu disebut dengan M. MT lambangnya ukuran kelompok tinggi. MS ukuran kelompok sedang. MR ukuran kelompok rendah. Udah paham ya? T tinggi, S sedang, R rendah. Ya, jadi itu seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Tadi matematika kata Pak Soleh. Ini udah mulai kita masuk nih ya. Cara pengelompokan. Kelompok responden dibagi ke dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Nah, bisa dengan cara
ya, langsung dibagi tinggi dan rendah tanpa ada kontras tengah-tengah gitu. Jadi langsung kita bedakan tinggi dan rendah, atau bisa juga dibagi 3 ya. 100 bagi 3, 33 ya, 33, sekian. Nah, jadi ini 33 ya. Ini masing-masing ada teorinya, nanti kenapa 50 ada teori si A, si B, ini si C, ini ada teori-teori masing-masing ahli. Tapi ini kita sudah langsung kepada kesimpulannya. Oh, ini ada juga di bawahnya. Nah, ini kita lihat ini MT tinggi, MS sedang, MR tinggi. Jadi kita ngambil sepertiga di bawah, sepertiga di atas. Tengah-tengah kita nggak ngambil datanya sebagai kelompok tinggi dan sebagai kelompok tinggi atau rendah. Nah, jadi akan lebih terlihat. Jadi jarak antara tinggi dan rendah itu ada gitu loh. Kalau ketemu misalnya ketemu nih 8, 7, 7, 7. Kita nggak mau ngambil 7-nya, kita mau ambil 8 yang paling batas tinggi, batas bawah itu mulai dari angka 5 sampai angka 2 gitu. Antara 5 dan 8 kita nggak ngambil nilainya gitu. Itu udah kontras banget. Seperti itu kira-kira ya dalam penilaian. Kemudian bisa juga MT-MS itu biar lebih kontras lagi terlihat, MS-nya itu lebih tinggi daripada MT dan MR. Itu lebih bagus lagi. Jadi diambil 27%, ambil 27%. Jadi lebih berapa sisanya? 27 tambah 27, 54. 54 berarti 46. Ini ada 46 MS-nya. Ini nggak kita ambil. Kita ingin mengetahui kontrasnya ini MT dengan MR. Ini lebih dahsyat lagi ya, 20% yang diambil atas dan bawah. Berarti yang tidak kita ambil sekitar 60%. Nah, ini boleh ya menggunakan yang mana saja. Kalau kita lihat di sini ada dikasih arah, kalau kemari reabilitasnya tinggi, kontrasnya menurun. Ya, ke kanan reabilitasnya menurun, kontrasnya tinggi. Itu ya. Emang luar biasa ya, nggak masalah yang mana pun kita ambil, tentu kita pinginnya adalah reabilitasnya tinggi ya, seperti itu. Kemudian di antara reabilitas dan kontras secara empiris atau pengalaman, Truman Kelly ya tahun 1939 menemukan angka optimal yakni 27%, sekitar 27%. Ya, di angka optimal itu 27% atau sekitar 27% itu sudah apa namanya sudah sangat pas gitu loh ya untuk melihat reabilitas dan kontras itu menurut dia gitu ya sangat optimal pada 27%. Nah ini kita lihat contohnya ya Bapak Ibu, tadi ada 50, ada 33, ada 27, ada 20% ya. Saya dikasih waktu sampai jam berapa nih? Jam 15, kita selesai 15.30 ya atau jam 16? Jam 16 ya, tadi kita telat ya. Saya cek dulu ya jam berapa kita selesai, takut masuk bonus sanita. Minggu lalu bonus sanita masuk nggak? Masuk, Bu. Jam berapa? Ini kalau jadwal Bu, Ibu sampai 15.30 nih. Makanya nih. Masih ada waktu, Bu, 30 menit. Ada waktu Bu. Ya, baik, saya kasih contoh aja ya. 15.30, sekarang jam 15. Saya kasih waktu nanti untuk yang presentasi juga 20 menit. Contoh 1 ya, nomor responden pada kelompok tinggi dan kelompok rendah, 50% itu adanya 15 responden yang diambil ya, bagi 2 persis gitu loh. Ya, MT-nya itu tingginya itu ya, dan MR yang di bawah gitu. Paham nggak ini? Ya, 829. Karena nih apa soalnya ini nggak bisa pas dibaginya, ya kan? Kalau 20 kan 10-10. Ini soalnya ganjil kayaknya. Nah, seperti itu. Kemudian 33%, 10 responden ya. Atau sekitar 10 responden ya, nilainya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang di atas lebih 1. 27% itu 8 responden. Contoh 1. Kita lihat ya. Contoh 1. Contoh 1 ini dia. Nah, ini contoh berapa? Ini contoh 2. Berarti yang tadi kan.
Nah, ini dia. Nah, matrik skor terurut ya. Nah, ini. Mbak dicek-cek, dilihat-lihat ya. Iya, yang tertinggi dari angka responden ke-8 ya Ibu ya. Yang ke-8 tertinggi ya. Iya. Oh iya. Oh iya, 8, 29, 6, dan 6, seterusnya. 13, 14. Ya, itu maksudnya ya. Ya, kalau 10 Ya. dari atas berarti dari 8 sampai ya sampai Bentuk kita 26. 6 sampai 26 Kalau ya, Bu ya. 15 berarti sampai 18 gitu. 11 ya. Oke. Paham ya, Bapak Ibu ya? Paham, Bu? Baik. Kalau nggak paham, telepon Bu kita. Nah ini. Tadi udah kita lihat, berarti kalau 50% ngambilnya 15 responden tadi sampai 18 Bu kita bilang. Sisanya 17. Kemudian kalau 33% ngambil 10 orang. Sampai 26 ini. Ini 26, berarti 10 orang. Ya, dan 10 orang di bawah. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 mulainya kan. Ini kan pas 50-50, kita bisa lihat di sini perbandingannya. Kalau 27% berarti 8 responden. Ya. Total responden kan 30 ya. Ya, 30 kita ambil sepertiganya 27%. Itu mulai dari 8, 29, 6, 13, 4, 20, 21, 23. 8 orang yang kita ambilnya. Ya. 8 sampai dengan 23. Ini dia. MR rendah 12 ya, dari 12 sampai dengan 17. Yang paling rendahnya ini. Di tengah-tengahnya nggak kita ambil 12 sampai dengan kemari. Sisanya di sini nih. Gitu. Kontrasnya seperti itu ya. Kalau 20% berarti 66. Ngambil 6 ya kan sampai dengan 20 ya. 8, 29, 6, 13, 14, 20 ini dia. Ya, yang batas rendahnya dari sini ngambilnya. Sampai dengan dari 9 sampai dengan 17. Ya, itu ada kontras, ada nilai yang tidak kita ambil. Itu cara membagi antara responden tinggi dan rendah seperti itu. Oke, paham? Asalnya, Bu Vita, ya, Pak Arif. Baik. Nah, ini contoh 7 ya. Kita lihat. Coba diubah seperti tadi. Contoh 7-nya kan saya udah kasih PPT ya. Coba kalau 50% gitu. Ya kan, dari contoh 2 tadi kan contoh 1 kita pilih kan respondennya, ya kan? Sekarang untuk yang 50 gitu. Untuk yang 50%-nya yang contoh 2. Contoh 2. Contoh 2 berarti yang ini ya. Ini contoh 6 ya. Ini contoh 5, contoh 4, contoh 2. Nah, ini coba dibuat seperti tadi ya. Kita lihat yang mana gitu. Ini kebetulan belum dijumlahkan juga ke kanan. Tinggal jumlahkan aja A-nya berapa ya kan. Nah, ini jumlahkan seperti ini biar enak kita lihatnya. Nah, ini belum ada seperti itu. Nanti dibuat dulu ya. Seperti itu teman-teman biar memudahkan kita. Karena nanti gini, waktu kita penelitian, ya penelitian itu penelitian jenis eksperimen, kita harus memilih mana kelompok tinggi, mana kelompok rendah. Biasanya seperti itu untuk kita berikan perlakuan. Ya, untuk melihat motivasi tinggi, motivasi rendah, itu diurutkan dulu, boleh ngambil 50-50, boleh ngambil berapa tadi? 30-30, 27-27 gitu ya. Boleh ngambil 20-20. Seperti itu. Nanti di dalam penelitian kita melakukan ini seperti itu. Nah, kira-kira Pak Ibu ya bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian ada kriteria empirik ya, kriteria empirik namanya. Jadi ketika kita melakukan uji coba instrumen kita harus punya kriteria empirik. Ya. Demi kestabilan kriteria empirik untuk responden uji coba ya. Ukuran M pada uji coba ya. Minimal M 200. Apa M tadi? Responden ya. Yang kita uji coba, siswa yang kita uji coba itu minimal 200. Selanjutnya M sama dengan 5 sampai dengan 10 kali jumlah butir. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan tadi seperti saya katakan tadi ya. M itu 5 kali lipat butir soal sampai dengan 10 kali lipat. Makin banyak yang kita libatkan dalam uji coba, makin halus nilainya, makin bagus. Nggak kasar, sehingga rata-ratanya bagus. Seperti itu. Betul kan? Kalau rata-rata itu kan kalau makin banyak yang kita jumlahkan, kita bagi, pasti lebih bagus dia. Kemudian ada ukuran MT dan MR pada 27%. Kalau dia ngambil tingkatannya 27% antara tinggi dan rendah, ya maka ini kita lihat
MT sama dengan MR lebih besar sama dengan 100 ya. Pada M besar sama dengan 371. Ini adalah kriteria empirik sehingga makin mendekati kriteria ini makin baik. Nah, seperti itu ya. Kalau kita akan ngambil datanya itu MT sama dengan MR 50% 50% ya, maka dia harus lebih besar sama dengan 100 respondennya. Gitu ya, ngerti ya? 50% 50% ya. Ya, pada M-nya itu besar sama dengan 371. Ini adalah kriteria empirik sehingga makin mendekati kriteria ini makin baik. Paham Ibu-Ibu? Coba kita cek dari awal, minimal M200. Selanjutnya M sama dengan 5 sampai dengan 10 kali jumlah butir. Itu lebih bagus. Minimalnya 200. Tapi selanjutnya kita bisa pakai standar ini. Ya, kalau soal kita tadi 20 kali 5 berapa? 100 responden. 100 respondennya. Kalau kita kali 10, 1000 ya? Berapa tadi? Kalau 20 ya, 20 kali 2 berapa? 200 kan? Ya, jadi 200. Gantung butir soalnya. Oke, kapan menggunakan MT sama dengan MR 50? Kapan kita menggunakan MT sama dengan MR 50%? Dan kapan menggunakan MT sama dengan MR 27%? Ditentukan melalui kriteria atau patokan empirik. Nah, jadi kapan mulai mengambil semuanya, kapan kita harus menyisakan sepertiganya. Ya, penggunaan MT sama dengan MR sama dengan 50% pada M kecil dari 371 atau dibulatkan M kecil dari 400. Kalau M-nya kecil dari 400, maka boleh ngambil 50%. Langsung kontrasnya nggak ada. Langsung di semua responden diambil, nggak ada yang tersisa. Kalau dia itu kecil dari 400. Penggunaan MT sama dengan MR sama dengan 27% pada M yang besar sama dengan 371 atau dibulatkan menjadi besar sama dengan 400. Jadi kalau respondennya itu besar daripada 400, kita boleh pilih 27%. Tapi kalau dia kecil dari 371 atau kecil dari 400, maka kita ngambilnya 50%. Paham ya, teman-teman? Nah, jadi memilah ya, kelompok tinggi dan kelompok rendah. Di kelas kita nggak ada ya kan, yang siswanya 400 nggak ada. Tapi biasanya uji coba itu dilakukan pada beberapa kelas. Misalnya kelas itu paralel ya, ada 5 kelas. Satu kelasnya itu ada 30 siswa. 30 kali 5 berapa? 150. Berarti itu kecil daripada 371 ya kan? Nah, kita boleh ngambil 50% aja tinggi dan rendahnya seperti itu. Tapi kalau ada 1000 siswa, ya kan, kita uji cobakan di situ, maka kita boleh menggunakan 27% karena besar dari 400. Karena 400 cukup banyak, ya, maka pada contoh berikut 27% digunakan pada M yang kecil. Ya, digunakan pada M yang kecil. 27% digunakan pada M yang kecil. Ya. Udah paham tadi kan maksud 27% kan? Udah kita lihat gambar ya. Nah, ini yang tadi ini maksudnya ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi taraf butir P dan Q. Taraf sukar butir P dan Q. Ya. Dasar butir dan parameter. Ya, butir. Ya, taraf sukar butir dilihat pada setiap butir, yakni butir demi butir. Parameter P, taraf sukar butir dalam bentuk P, yakni proporsi responden yang menjawab betul butir itu. Ya, jadi untuk parameter P ini adalah taraf sukar butir ya dalam bentuk P, ya, yakni proporsi responden yang menjawab betul butir itu. Jadi proporsi responden yang menjawab betul itu namanya taraf sukar butir dalam bentuk P. Makin tinggi P, makin tidak sukar atau mudah. Makin tinggi P, ya,
ya, taraf sukar butir itu makin tinggi, maka makin tidak sukar. Kemudian parameter Q, ya, taraf sukar butir dalam bentuk Q, yakni proporsi responden yang menjawab salah butir itu. Jadi kita bisa menggunakan menggunakan P atau parameter kita ambil yang benar, atau bisa juga menggunakan Q, itu adalah proporsi responden yang menjawab salah. Artinya ada rumus ya, yang untuk P dan Q ini nanti ada rumusnya. Kita paham dulu bahwa apa istilah P, apa istilah Q. P artinya apa? Yang menjawab betul. Q yang menjawab salah. Tapi di sini yang dimasukkan dengan P adalah taraf sukar butir dalam bentuk, ini kan taraf sukar butir nih, dalam bentuk P, yakni proporsi. Proporsi itu adalah jumlah ya, peluang responden yang menjawab betul butir itu. Berapa orang kita hitung ya. Makin tinggi P makin tidak sukar. Makin tinggi P makin tidak sukar. Makin banyak yang menjawab betul berarti mudah tidak sukar soal itu, betul nggak? Kalau banyak yang menjawab betul berarti tidak sukar butir itu, benar nggak? Dari 20 soal 19 menjawab betul semuanya, satu orang jawab salah. Ya nggak? Berarti itu tidak sukar soalnya. Nah, kalau yang Q sebaliknya, makin tinggi Q makin sukar. Karena Q itu banyaknya yang menjawab salah. Ya. Kalau P yang menjawab benar. Sip, mengerti ya? Oke. Nah, nilai parameter P dan Q pada skor tanpa penalti. Jadi bisa menggunakan penalti, bisa menggunakan reward. Ya, penalti itu hukuman, R itu reward. Nah, ini M itu ukuran responden, banyaknya yang menjawab betul namanya B, banyaknya yang menjawab salah namanya S. Ya. Nah, parameter P dan Q, rumusnya adalah P sama dengan B per M. Apa tadi P? P apa? Banyaknya yang menjawab betul. Q, banyaknya yang menjawab salah. Nah, rumusnya adalah B, banyaknya jawaban betul per M, ukuran responden. Ya, betul per jumlah siswa. Banyaknya betul per jumlahnya siswa namanya P. Q, banyaknya yang jawab salah per jumlah siswa, itu namanya Q. Q itu adalah banyaknya yang menjawab parameter untuk yang banyak menjawab yang salah. Ya, kemudian dengan P tambah Q sama dengan 1. Ya, peluang antara yang menjawab benar dan menjawab salah itu sama dengan 1. Peluang itu paling tinggi 1 nilainya. Ya gitu ya. Kemudian batas nilai. Batas nilai itu, nah ini tadi sudah saya sampaikan. P itu besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Q itu besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Begitu ya. Itu sudah menjadi ketentuan. Ya, paham ya Pak Ibu sampai sini? Ini istilah-istilah, lalu ada kita berikan lambang-lambang. Nah, ini namanya ada peta responsi butir. Ya, sebagai alat bantu untuk pilihan ganda dapat digunakan peta responsi butir. Ya, untuk MT sama MR sama dengan 50%, maka distribusi ya. Ini ada pilihannya, pilihan jawaban ya A, B, C, D ya. Kemudian ada yang tidak menjawab, ada jumlahnya totalnya berapa. MT-nya 50%, MR-nya 50%, jumlahnya berapa. Jadi kita kira-kira seperti itu, nanti kita akan buat seperti itu ya. Ini kita lihat contoh di bawah ya. Dalam data dapat diisi dalam bentuk frekuensi dan proporsi. Oke, kita lihat contohnya kalau ini yang untuk 27%, 46%, dan 27%. Kemudian taraf sukar butir P dan Q. Taraf sukar butir dapat dinyatakan melalui parameter P dan Q. Ya. Pada MT sama dengan MR 50%. Ini yang pertama. Yang kedua pada MT nanti 27%. P artinya proporsi jawaban betul, Q proporsi jawaban salah. Nah, pada MT sama dengan MR sama 27%, P-nya itu rumusnya adalah setengah PT tambah PR. Setengah PT tambah PR. PT itu P pada kelompok tinggi, PR itu P pada kelompok rendah. Q pada kelompok tinggi, ya. Kemudian QR, Q pada kelompok rendah. Nah, ini kita pahami dulu ya seperti itu. Ini P pada kelompok tinggi tambah P pada kelompok rendah. Ini Q pada kelompok tinggi, Q pada kelompok rendah. Nah, itu pada rumus ini seperti ini ya.
Nah, kita lihat contohnya. Jawaban betul B, responsi responden adalah distribusinya, pilihannya ini yang benarnya B. Yang dibintangin itu adalah pilihan jawaban, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini 14 ya. Ini 8 yang menjawab. Artinya kelompok tinggi itu ternyata ada 14 yang menjawabnya, ini 8 yang menjawabnya nih. Ya 8 ya yang menjawabnya. Coba kita cek ya. 2, 14, 1, 3. Totalnya berapa? 20. Ya, jadi 20 ini kan M. M itu apa responden? Jumlah siswa yang menjawabnya adalah apa namanya pada kelompok tinggi itu adalah 20. Ya, MR 50%-nya itu ini adalah 20 juga ya, sama-sama jumlahnya 20. Ada 20. Jumlah responden semua berapa ya? 40 ya kan? Nah, jumlah responden 40. Dan ini kita perhatikan ya. Ini ada seperti ini jawaban mereka gitu. Kemudian contoh 10 ya, jawaban betul C. Kalau ini jawaban betulnya B ya. Jawaban betul C responsi adalah sebagai berikut. MT-nya 27%, ini ada 85, ini ada 140, ini ada 60 orang. Seperti itu. Ini ada 85, ini 140, ini 60. Ini kira-kira 27856 ini apa ini? Jumlah siswa yang menjawab ya. Ya, kalau yang menjawab A ini ada 2 orang dari kelompok 27% yang tinggi. Ini ada 14 orang, ini ada 10 orang. Ini adalah jumlah orang yang menjawabnya ya. Pada kelompok tinggi yang menjawabnya 85 orang benar. Ini pada kelompok rendah yang menjawab benarnya 140. MS-nya MTM ini sedang ini apa R rendah ya. Yang rendahnya ada 60 orang yang menjawab benar. Tidak menjawabnya ada di sini. Ya totalnya segini. Seperti itu. Ini udah dihitung nih, ya kan? Ki P yang menjawab benar, Ki yang menjawab salah. Yang menjawab benar semuanya ya, kalau dihitung ada berapa nih? Semuanya 10 ya kan? 10 per jumlah responden sama dengan 1, ya enggak? Kan rumusnya begitu. Yang menjawab butir benarnya berapa totalkan bagi dengan jumlah responden. Jadi 1. Yang menjawab salah enggak ada. Kalau ini 1 yang menjawab salah itu 0,9. Ya. 9 per 10, 0,9. Seperti itu. Pakai rumusnya tadi udah ada rumusnya. Ini cari Ki dari mana? Ya 1 kurang 1, 0. Ini 1 kurang 0,9, 0,1 yang Ki. Berarti yang sisanya itu 1 kurang 0,9, 0,1 dapatnya. Itu cari Ki-nya dikurangkan. Oke? Contoh 12 ya. Ya, kita hanya ingin mencari PT dengan KT. Ya. Ya, ini diperhatikan baik-baik. Nah, sekarang contoh 2, MT sama dengan 50% dan seterusnya. Coba hitung sendiri dari contoh 2. Ini baru pengenalan ya, awal. Nanti ada hitung taraf sukar butir lain lagi gitu. Taraf sukar butir dengan penalti. Kalau tadi nggak pakai penalti. Ini menggunakan penalti, ini rumusnya. Kalau rumus peluang tadi kan hanya melihat berapa jumlah yang benar butirnya per jumlah responden. Tapi kalau pada rumus yang menggunakan penalti, ya suka kita bilang dikurangi, itu rumusnya seperti ini. 1 per M kurang MT, FB kurang FS, N kurang 1. Q-nya 1 kurang P. Selalu Q 1 kurang P. 1 kurang yang benar, dapat Q. Yang bedanya rumus P-nya. Ini kalau pakai manual ya teman-teman, tapi kalau pakai rumus nanti langsung aja input data langsung keluar sendiri gitu ya, nggak perlu seperti ini. Ya, nah ini rumus ya. Apa itu FB? FB adalah frekuensi jawaban betul. Apa itu FS? Frekuensi jawaban salah. N banyaknya pilihan pada pilihan ganda. Sip. Nah ini sekarang contoh 14 ya. Contoh 14. Nah, seperti ini.
Ini menggunakan rumus apa ini? Penalti ya, penalti. Nanti coba dilihat di rumah ya, Ibu. Bapak juga ya. Ini contoh 15. Ini bisa dipelajari juga. Ini menggunakan penalti juga. Ini ada kriteria optimal pada taraf sukar butir. Nah, ini nanti kita lihat lagi karena nggak ada waktu. Minggu depan kita jelaskan lagi. Kita hari ini pertemuan yang ke-12 ya. Ada 2 pertemuan lagi. Nanti saya jelaskan minggu depan lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Ini ada distribusi probabilitas normal baku. Bisa ada biasanya di buku statistik. Atau di buku-buku yang teori tes ya. Gitu. Ini ada nilai standarnya untuk kita bandingkan. Nanti di SPSS biasanya membandingkan dengan ini. Ya. Nah ini taraf pada PQZ dan seterusnya. Masih banyak karena waktu saya terbatas. Saya cukupkan di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Karena panjang sekali ya, isinya nanti Bapak Soleh akan ke aplikasi lebih bagus lagi ke depan ya. Slide-nya banyak sekali. Ini lulus mata pelajarannya susah banget, Masya Allah ya, di UNJ kuliah dengan Prof ini ya. Prof ini sulit sekali ya, Masya Allah ya, hampir 3 kali 4 kali baru lulus Ibu. Emang benar-benar sulit ya mata kuliah di penelitian evaluasi pendidikan ini yang saya kuliah. Beliau apa ya, orang Buddha ya, orang Buddha ngarang buku tentang teori tes, namanya ada 2 apa 3 gitu, mantan rektor apa namanya itu ya, lewat Mall Anggrek itu apa namanya, sebelah kanan itu lupa saya, dia rektor di situ. Insya Allah ya, silakan teman-teman. Kalau ini karena ada yang presentasi satu lagi Pak Soleh, silakan Pak Soleh, setelah itu kita diskusi langsung aja jawab ya. Bang Arif tolong di-share Bang Arif yang sebagi. Wah, 1 menit lagi. Saya minta 10 menit atau 15 menit lah minta waktu ya. Kita masuk 16. Ya boleh sambil antri sholat boleh ya. Izin saya masuk lewat HP karena ini mau ditutup kampusnya, tinggal saya sendirian. Saya pegang kunci ya. Izin ya. Saya sambil jalan pulang ke rumah. Cuma 200 meter kok dari sini. Iya, sebentar Bu dosen. Ya. Itu saya lihat di GCR untuk presentasi yang tadi belum masuk, Bu. Bisa. Belum? Iya, Belum. saya lihat belum. Ini belum saya posting kali ya? Masih kosong, Bu. Belum saya posting kali ya? Coba saya posting ulang ya. Iya, makasih dosen. Nanya kali ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kami di kelompok 8 nih akan mempresentasikan artikel analisis butir soal. Ya, tolong Bang Arif dinaikin sedikit Bang, slide-nya Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah ada nih teman-teman. Iya sudah ada. Kok bisa nggak ada ya? Karena pertemuan 12. Udah saya posting. Coba cek yang lain. Jam 14.25 saya ada di posting. Coba cek yang lain dulu. Saya coba edit, simpan. Masih ada. Pertemuan 12. Coba cek lagi. Saya kirim ya kalau memang nggak muncul ya. Oke, lanjut. Boleh. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Artikel analisis butir soal kami di kelompok 8 terdiri dari saya, dari Pak Sabirin, Pak Soleh, dan Pak Rijal. Kok hilang ya? Bang Arif coba ditambah lagi Bang. Hilang tampilannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa butir soal sejarah pendidikan Islam pada soal ujian tengah semester genap Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Putra tahun. Maaf, nama kelompok kita S2 kelas FMTP ya? Apa sih nama kelasnya? S2 FMTP 2023.
Yang mana nih? 2 MTP 23 ya? 2 MTP 23, Bu. Ya, Ya, 23 ya? ya. Oh ya udah. Mhm. Lanjut, Lanjut Pak. Pak, maaf. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Abstrak, pernyataan ini betul untuk menganalisa butuh soal sejarah di Islam pada soal ujian tengah semester genap Malaysia Takwa Putra tahun ajaran 2023-2024. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data soal ujian, kunci jawaban dan lembar jawaban seluruh peserta ujian. Kemudian untuk proses analisis putus tes dilakukan dengan menggunakan program komputer Anatest versi 4.0.9 untuk tujuan penganalisis putus soal dari segi validitas, reliabilitas. Bang Arif ditanya sedikit, Bang. Bang Arif ditanya sedikit. Sip. Ya, op. Coba sedikit, Bang. Terus lagi, Bang. Kebawah lagi, Bang. Masih bahasa Indonesia, Bang. Nih, pendahuluan. Ya. Pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dengan pendidikan, manusia banyak melahirkan karya-karya besar yang berguna bukan hanya buat dirinya, akan tetapi buat bangsa dan negaranya. Dalam perjalanannya, sebuah pendidikan saat membutuhkan evaluasi agar apa yang ingin dicapai dapat terwujud dan menjadi bahan perbaikan jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam menjalankannya. Evaluasi merupakan sebuah kegiatan penilaian bertujuan mengukur tingkat efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Secara fungsional, penelitian merupakan kegiatan mencari informasi yang akan dijadikan landasan menentukan kebijakan selanjutnya. Aktivitas pendidikan menuntut adanya pengalaman belajar dari peserta didik yang dimaksud untuk mencapai tujuan menguasai kompetensi tertentu. Hidayat tahun 2018. Disinilah penelitian dibutuhkan untuk melihat sejauh mana kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta didik dalam bentuk hasil belajar yang dapat setelah mereka menempuh. Bang, deteksi, Bang. Bang Arif. Ya. Kurang munduran, Bang. Atasnya. Ya. Terus lagi, buahnya lagi. Lagi, Bang. Lagi terus lagi, Bang. Udah up. Ya. Terus lagi, Bang, dikali, Bang. Up lagi, sedikit lagi. Ke atas Lagi. lagi. Enggak, ke bawah, ke atas. Ke bawah, Bang. Bawah ya. Up. Ya, lewat, Bang. Ya, stop. Ya. Apabila penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam meningkatkan proses pembelajaran dan proses pembelajaran dalam pendidikan, maka setiap pembelajaran perlu dilakukan penelitian. Wahab tahun 2016. Oleh karenanya penilaian hasil belajar dapat menentukan baik tidaknya pendidikan. Sehingga ketaatan penilaian hasil belajar memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Arif Haifuddin tahun 2014. Keterkaitan antara tes, pengukuran, dan penilaian adalah hasil belajar baru dapat dilakukan dengan baik dan benar jika menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar dengan menggunakan tes sebagai alat ukurnya. Rudin 16. Tes yang baik harus memenuhi validitas rasional, validitas isi, dan validitas konstruksi, dan validitas empirik. Bahri tahun 2016. Kegunaan tes pengukuran dan penilaian dalam pendidikan antara lain adalah untuk seleksi, penempatan, diagnosa, remedial, umpan balik, motivasi, dan menimbang perbaikan kurikulum, program pendidikan, serta pengembangan ilmu. Coba, Bang, ditanya sedikit. Stop. Lagi, Bang. Naik lagi, Bang. Stop. Ya, stop. Ya.
Sedang Anis Butir menurut Maimun 2011 adalah uji lapangan dari suatu tes atau soal. Keberadaannya sebagai alat konfirmasi kualitas soal setelah diketahui bahwa soal tersebut lemah dalam hal daya beda, terlalu mudah, serta pengecohnya buruk, maka hal itu harus menjadi umpan balik bagi pembuat tes untuk melihat ulang kesalahan apa yang terjadi pada soal tersebut. Mudah tahun 2017. Asbutir dapat dilakukan secara kualitatif dalam kaitannya dengan ciri-ciri sasiknya. Susanti tahun 2016. Asbutir soal tes pilihan ganda mata pelajaran sejarah dan Islam MTs At-Taqwa Putra bertujuan untuk mengetahui butir soal tersebut apakah sudah memiliki kualitas yang baik sehingga mampu mengukur tingkat pencapaian siswa dalam satu semester. Selanjutnya Pak Sabirin bisa diteruskan? Kalau enggak, saya baca lagi. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan Ibu Dokter. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kuantitatif dengan menggunakan persentase berdasarkan pendapat Ali Maksum 2012-68. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan gejala, fenomena, atau peristiwa tertentu untuk mengumpulkan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan fenomena, kondisi, atau variabel tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa soal, kunci jawaban, dan lembar jawaban siswa sehingga dapat langsung digunakan sebagai bahan analisis data untuk menganalisis soal. Populasi penelitian ini adalah siswa Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Putra Bekasi peserta ujian tengah semester genap mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam tahun ajaran 2023-2024. Pengambilan sampel dengan cara random sampling, yaitu dalam menentukan sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok secara acak dan sederhana yang ada di dalam masing-masing kelompok tersebut. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 orang dari perwakilan 5 kelas. Selanjutnya, hasil dari soal yang diberikan kepada siswa dikelola dengan menggunakan program Anates versi 4.09. Boleh digeser. C. Pembahasan. Sehingga setelah dilakukan analisis butir soal pilihan ganda sejarah kebudayaan Islam, ujian tengah semester genap Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Putra tahun ajaran 2023-2024 dilihat dari segi validitas dan reliabilitas. Terdapat temuan sebagai berikut. Maaf Bapak Ibu karena udah jam 4 kurang, saya cukupkan saja ya. Nanti saya cek lagi ya. Terima kasih sudah mempersiapkannya. Baik, Nanti tolong disesuaikan dengan template akademika ya kebutuhannya seperti yang saya katakan tadi. Ini udah bagus sudah metodenya ya dan juga nanti hasilnya seperti apa. Data-data dari sekolah ditampilkan. Nanti juga ada foto-foto kegiatan yang turun ke sekolah ya. Sekolah siapa nih Bapak Ibu? Sekolahnya Pusat Soleh, Saya, Bu. Pak. Oh iya, bagus ya Pak Soleh ya. Iya, udah disubmit ke akademika belum Pak? Sudah, Bu. Lagi proses review. Nanti kalau ada masukan-masukan tolong diperbaiki ya. Ya. Makasih banyak ya Pak Soleh ya dan teman-teman ya. Ayo. Sama-sama, Tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup ya. Iya. Baik, Bu. Ya, teman-teman ya. Terima kasih Bu dosen. Ucapan terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan penyajian saya yang singkat ini dapat bermanfaat buat kita semua. Tentunya kami sebagai hamba yang dhaif banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Dari saya Kusian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah habis ya Bang Arif, nggak ada kuliah lagi kan? Iya, nanti Bu Nur Sanita bentar lagi masuk. Hai.